Halo teman-teman semuanya, kenalin gue Imam Gunadi, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas nih mengenai analisis laporan keuangan secara horizontal dan juga analisis laporan keuangan secara vertikal. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tentang analisis rasio. Jadi di dalam analisis rasio nanti kita akan membandingkan antara pos keuangan satu dengan pos keuangan lainnya untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, jadi contohnya adalah return on equity atau ROE. Nah, kalau di ROE ini kita ngambil pos dari laba bersih dari laporan laba rugi, kemudian kita ngambil pos total equity ya dari neraca. Nah, kita bisa ngelihat nih apakah perusahaan ini bisa memaksimalkan modal yang dimiliki atau tidak. Ya, kita tinggal bagi aja antara laba bersih dibagi dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Misalkan perusahaan ini punya ekuitas atau total equity sebesar 100 miliar rupiah. Kemudian perusahaan juga punya laba bersih sebesar 20 miliar rupiah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya perusahaan ini mampu memaksimalkan keuntungannya sebesar 20%. Nah, contoh gampangnya gini deh teman-teman. Teman-teman punya modal 100 juta, ya kan? Modal 100 juta ini teman-teman putar ke dalam suatu bisnis. Anggaplah bisnis bakso. Nah, dari bisnis yang diputar ini ternyata bakso ini bisa menghasilkan keuntungan bersih sebesar 20 juta. Nah, artinya di sini ROE-nya itu adalah 20%. Nah, sama aja ya teman-teman ya. Jadi, di sini tuh intinya adalah kita bisa melihat apakah perusahaan ini mampu memaksimalkan modal yang dimiliki atau tidak. Nah, itu adalah contoh dari analisis rasio. Nah, analisis rasio ini sebenarnya banyak jenisnya. Ada yang namanya analisis rasio profitability. Di sini kita bisa melihat apakah perusahaan itu mampu memaksimalkan atau menghasilkan keuntungan dengan baik atau tidak. Nah, itu analisis rasio profitability. Kemudian yang kedua, ada juga yang namanya rasio liquidity. Ya, jadi di liquidity ratio atau rasio likuiditas kita bisa melihat apakah perusahaan ini mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek atau tidak. Ya, bahasa gampangnya adalah perusahaan bisa bayar utang nggak sih dalam jangka pendek? Gitu. Nah, ada juga yang namanya rasio solvability. Ya, jadi di rasio solvability ini maksudnya adalah dia menilai apakah perusahaan ini mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang atau tidak. Nah, dan satu lagi yang namanya rasio pasar ya. Jadi di rasio pasar ini kita bisa menilai apakah bagaimana perbandingan antara harga saham dengan kinerja keuangan perusahaannya. Nah, biasanya analisis rasio pasar ini biasa digunakan untuk melihat apakah saham yang akan kita beli atau ingin kita beli ini saat ini harganya lagi diskon atau enggak sih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu dia pembahasan mengenai analisis rasio. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa tonton video selanjutnya ya. Tentunya bersama saya, Imam Gunadi, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like, biar semua bisa investasi.